Ini adalah wanita paling kejam yang pernah saya temui. Untuk membalas suaminya, dia pertama-tama mengambil 3 liter darahnya sendiri, dan menumpahkannya ke lantai, dan kemudian menyekannya dengan serbet. Polisi datang ke tempat kejadian, menyinari lampu sorot, mengira telah terjadi pembunuhan di sini. Kemudian ia menemukan sebatang besi. Dia menodainya dengan darahnya sendiri dan menyembunyikannya. Ketika polisi menemukannya, mereka menerima begitu saja bahwa itu adalah senjata pembunuh. Langkah berikutnya adalah menciptakan motif. Dia memaksimalkan kartu kredit suaminya. Dia juga membeli polis asuransi bernilai tinggi atas namanya sendiri. Ketika polisi mengetahui, secara alami berasumsi bahwa sang suami kekurangan keuangan. Dia membunuh istrinya untuk menipu asuransinya. Jadi, apa sebenarnya keluhannya? Apa yang bisa membuat seorang wanita menjebak suaminya sedemikian rupa? Ternyata George dan Anna sangat jatuh cinta sebelumnya. Tetapi setelah mereka menikah, George menjadi seorang pria yang dekaden. Ia adalah seorang pria yang tidak terlibat. Ia bahkan menipu muridnya. Anna merasa dia perlu memberinya pelajaran. Dia membaca banyak buku, mempelajari rincian kejahatan polisi. Akhirnya, dia memasukkan tempat kejadian perkara dan berpura-pura menghilang. George kembali ke rumah, melihat pintu dibiarkan terbuka. Berjalan ke ruang tamu, ia menemukan meja kopi dalam keadaan hancur berkeping-keping. Dia secara naluriah mengira istrinya telah diculik. George bergegas ke polisi. Polisi tiba di rumahnya. Mereka segera mencurigai bahwa George telah mengatur adegan itu, karena mereka menemukan percikan darah di lemari dapur. Itu bukan ketinggian tumpahan masakan. Kemudian polisi menemukan jejak-jejak darah yang membasahi lantai dapur. Mereka bahkan menemukan senjata pembunuh berdarah di dalam oven. Dengan semua bukti ini, polisi menduga bahwa George adalah pencurinya. George ditanyai dengan cara yang menyelidik. Polisi bertanya kepadanya, apakah istri Anda punya teman? George mengatakan tidak. Dia orang yang sangat bersahaja. Kemudian polisi mengatakan bahwa mereka telah mengambil banyak darah dari rumahnya. Apakah Anda tahu golongan darah istri Anda? George mengatakan dia tidak tahu. Saat itulah polisi menjadi marah. Ia berkata, apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan istri Anda? Sekarang George tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ini kecurigaan terhadap saya? Mengapa Anda tidak pergi dan memeriksa para tunawisma di lingkungan saya jika Anda punya waktu untuk melakukan itu? Tetapi yang mengejutkannya, komentar George yang tampaknya tidak disengaja. Itu memperkuat kecurigaan polisi terhadapnya. Polisi melakukan penggeledahan kedua di rumahnya. Kali ini mereka menemukan buku catatan yang setengah terbakar di perapian George. Mereka menemukan buku catatan yang setengah terbakar. Itu ditulis oleh Anna. Sebenarnya, buku ini menggambarkan secara rinci bagaimana dia dan George bertemu dan jatuh cinta, lalu putus. Dia menulis bahwa George adalah seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dia bahkan mencoba bunuh diri beberapa kali karena dia tidak menginginkan anak. Polisi segera memutuskan bahwa George pasti telah membunuh Anna. Tetapi tanpa tubuh, tidak ada keyakinan. Polisi mengadakan konferensi pers. Mereka ingin menggunakan komunitas untuk membantu menemukannya. Tetapi pada konferensi pers, George yang tidak punya hati, tertawa di depan foto Anna. Istri yang super cerdas menuduh suami membunuh dirinya sendiri. Dan sang suami tertawa terbahak-bahak saat peluncuran pemberitahuan orang hilang itu. Kali ini, bahkan saudara perempuannya sendiri pun sulit mempercayainya. Di sisi lain, polisi telah menemukan aset George bangkrut. Ia tidak hanya mengasuransikan istrinya ke tingkat yang tinggi, dan bahkan meningkatkan jumlah asuransi secara tiba-tiba sebelum pembunuhan itu. Semua ini menunjuk pada suami yang membunuh istrinya untuk menipu asuransinya. Di bawah tekanan, George mengadakan konferensi pers lagi. Saat ia mengakui perasaannya terhadap istrinya dan mencoba untuk meninggalkan hubungan tersebut. Seorang wanita hamil menyeruak keluar dari kerumunan. Seorang tetangga George. Di depan pers, ia mulai menyemprot George, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan istrinya, yang sedang hamil 6 bulan. Berita itu mengejutkan semua orang. Di Amerika, penyebutan wanita hamil dianggap sangat serius. Orang-orang bertanya apa yang sedang terjadi. George harus melarikan diri dengan tergesa-gesa di bawah perlindungan polisi. Tak lama kemudian polisi menemukan George dengan catatan rumah sakit. Anda bahkan tidak tahu bahwa istri Anda sedang hamil 6 bulan? Itu sedikit bajingan. Tapi George mengatakan dia tidak menyentuhnya selama setahun. Kami tidak mengenalnya dengan baik. Dan saat itulah polisi mengeluarkan beberapa foto Anna dan tetangganya bersama-sama. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah teman dekat. George melihat foto-foto itu dan akhirnya menyadari. Dia telah dijebak oleh istrinya. Tidak cukup bahwa Anna telah memasukkan adegan itu. Ia berteman dengan tetangganya secara pribadi. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia secara teratur dilecehkan oleh George. Kemudian ia mencuri air seni tetangganya yang sedang hamil untuk memalsukan kehamilannya. Setelah semua ini, Anna merasa lega untuk pergi. Untuk mencegah orang yang lewat mengenalinya, ia bersiap-siap untuk mengubah wajahnya. Pertama, ia memotong rambut panjangnya, mengubah rambutnya, dan mewarnai kembali rambutnya. Kemudian ia mengenakan pakaian yang tidak mencolok. Dan kemudian dia makan makanan berkalori tinggi untuk membuat dirinya gemuk. Akhirnya, ia hanya menggunakan uang tunai untuk pembelian, sehingga polisi tidak bisa melacak transaksi tersebut. Setelah semua ini, dia pergi ke pedesaan dan menyewa rumah, sehingga para tetangga tidak akan mencurigainya. Anna meletakkan palu ke wajahnya, menyamar sebagai wanita yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Tapi itu tidak berlangsung lama. Selama sesi latihan di luar ruangan, Anna secara tidak sengaja menukar dompetnya. Seorang tetangga melihatnya. Keesokan harinya para tetangga datang ke rumahnya, dan merampok semua uangnya, meninggalkannya sebagai tunawisma. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan mantan pacarnya, Mark, untuk meminta bantuan. Dia mengatakan kepada Mark bahwa dia telah dilecehkan oleh George. Itulah sebabnya dia melarikan diri. Dan bahwa mantan pacarnya adalah penjilat anjing. Segera mempercayainya, dan membawanya ke rumah pribadinya. Jadi, Anna memiliki tempat tinggal sementara. Pada hari-hari berikutnya, dia memeriksa perkembangan terbaru tentang hilangnya sang istri dari waktu ke waktu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Suaminya, George, telah berhasil dijebak. Dia harus membayar banyak uang untuk mendapatkan pengacara termahal untuk membantunya melawan kasus ini. Pengacara memberinya ide cemerlang. Ia menghadiri wawancara publik. Dalam wawancara, ia mengakui kesalahannya untuk menebus citranya. Dan dalam gerakan yang sama seperti ketika ia merayu Anna, mengakui cintanya pada Anna di televisi, berharap Anna akan memaafkannya. Ketika Anna melihat TV, dia mulai goyah. George yang dicintainya akhirnya kembali. Tetapi jika ia kembali seperti itu, semua orang akan berpikir bahwa Anna telah berselingkuh. Dia harus menemukan alasan untuk menghilang selama ini. Dia memandang Mark di depannya. Sebuah rencana jahat pun lahir.
Selama waktu yang dihabiskan Anna dengan mantan pacarnya, menemukan bahwa pria ini lebih mengendalikan daripada dia. Dia tidak hanya memiliki kamera di seluruh villa, mengamati setiap gerakan Anna, bahkan membelikannya segala macam pakaian. Ia ingin wanita itu terlihat seperti yang ia inginkan. Hal ini membuat Anna sangat tidak nyaman. Dia menyaksikan suaminya di TV, tunduk padanya dan mengakui bahwa dia salah. Anna berpikir sudah waktunya untuk kembali. Tetapi jika ia kembali seperti itu, semua orang akan berpikir bahwa Anna telah berselingkuh. Jadi, dia harus mencari alasan untuk menghilang selama ini. Pada hari ini, ia memanfaatkan kebutuhan Markus untuk pergi keluar. Dia mengacaukan rambutnya dan membuka kemejanya. Kemudian, setelah Mark pergi, dia menampilkan pertunjukan besar untuk kamera. Berpura-pura dia diculik, berpura-pura dia telah diperkosa dan mengalami keguguran. Untuk membuatnya terlihat lebih realistis, Anna menggunakan tali untuk meninggalkan memar di pergelangan tangannya karena diikat. Menunggu Mark kembali untuk merayunya tanpa bisa dilukiskan. Ketika ia tidak siap, menggorok lehernya dengan pisau. Hari berikutnya, Anna pulang dengan berlumuran darah di depan pers. George tertegun melihat Anna di depannya. Dia telah mendapatkannya kembali. Dokter melakukan pemeriksaan singkat terhadap Anna. Anna mulai mengarang cerita. Dia mengatakan kepada polisi bahwa pada hari dia menghilang, dia telah diculik oleh mantan pacarnya. Dia telah disiksa dengan cara yang tidak manusiawi. Dia berhasil melarikan diri dari mantan pacarnya. Polisi menemukan cairan tubuh mantan pacarnya di tubuh Anna. Dikombinasikan dengan tanda cekikan di tangannya dan pengawasan villa mantan pacarnya. Polisi mempercayainya. Anna kembali ke George lagi. Dan setelah George mencapai tujuannya, tentu saja ia tidak bisa menerimanya lagi. Dia menyebut Anna seorang pembunuh. Tapi Anna mengatakan bahwa dia adalah seorang pejuang. Menyelamatkan nyawa George di saat yang panas. Dalam bukunya, tidak ada perceraian, hanya janda. George, dari lubuk hatinya yang terdalam, takut pada wanita di depannya. Dan begitulah adanya. George dan Anna menjadi pasangan hanya dalam nama. Pada siang hari, mereka berperan sebagai pasangan yang penuh kasih kepada teman-teman mereka dan pers. Mereka tidur di kamar terpisah pada malam hari. George menjalani kehidupan yang penuh ketakutan. Pada hari Anna membuatnya mengakui kepada pers bahwa dia telah memaksimalkan kartu kreditnya dan melecehkannya. George merasa bahwa kesempatannya akhirnya datang. Dia siap untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kejahatan istrinya dalam wawancara berikutnya. Tapi kemudian Anna memberinya hadiah. Itu adalah tes kehamilan. Anna sedang hamil. Ternyata Anna diam-diam telah mengeluarkan cairan tubuh beku George dari rumah sakit. Dia telah menghamilinya secara artifisial. George bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya. Tapi Anna mengatakan itu untuk menghukumnya. Ini adalah pernikahan. Dan itu saja, akhir film.